yang semua, perkenalkan, nama saya Deborah El Santa Maria dengan NIM 2232000006. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Perkembangan Anak Usia Prasekolah, Usia Sekolah Dasar, Usia Sekolah Menengah, dan Praktik Pembelajaran Relevan. Yang pertama ada perkembangan anak prasekolah. Anak-anak dapat dikatakan prasekolah ketika mereka berusia 3 sampai 5 tahun. Ini adalah suatu masa perubahan pesat dalam semua bidang perkembangan. A. Perkembangan fisik pada anak prasekolah. Perkembangan fisik pada anak prasekolah menggambarkan perubahan-perubahan dalam penampilan fisik anak-anak dan juga dalam kemampuan motorik mereka. B. Perkembangan kognitif dalam anak prasekolah. Secara kognitif, mereka mulai mengembangkan pemahaman tentang kelas dan hubungan dan menyerap informasi dalam jumlah yang sangat besar tentang dunia sosial dan fisik mereka. C. Perkembangan sosial dan kepribadian pada anak prasekolah. Teori Erik Erikson tentang teori pribadi dan sosial mengatakan bahwa selama masa-masa prasekolah, anak-anak harus menyelesaikan krisis kepribadian antara inisiatif versus rasa bersalah. Yang kedua ada perkembangan anak sekolah dasar. Anak-anak yang memasuki kelas 1 sekolah dasar berada dalam periode transisi dari pertumbuhan pesat masa anak-anak awal ke fase perkembangan yang lebih bertahap. A. Perkembangan fisik pada anak sekolah dasar. Perkembangan fisik mereka mengalami perlambatan kalau dibandingkan dengan masa anak-anak lebih awal. Anak berubah relatif sedikit dalam ukuran tubuh selama masa sekolah dasar. Yang B. Perkembangan kognitifnya yaitu antara usia 5 dan 7 tahun, proses pemikiran anak mengalami perubahan penting. Ini adalah periode peralihan dari tahap pemikiran pra-operasional ke tahap operasi konkret. C. Perkembangan kepribadian. Pada masa ini, anak sangat aktif mempelajari apa saja yang ada di lingkungannya. Tetapi, di pihak lain, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuannya, kadang dia menghadapi kesukaran, hambatan, bahkan kegagalan. Yang terakhir ada perkembangan anak usia menengah. Periode perkembangan remaja dimulai dengan pubertas. Periode pubertas atau masa remaja awal adalah waktu perkembangan fisik intelektual yang pesat. Periode lain yang dianggap sangat kritikal dan sensitif adalah periode remaja, di mana periode transisi anak-anak menuju kedewasaan. Masa ini rentan terhadap kegairahan, kenikmatan yang mencemaskan akan godaan. A. Perkembangan fisik. Anak prapuber dan remaja pasca puber berbeda dalam penampilan luar karena perubahan-perubahan dalam tinggi dan proporsi tubuh dan perkembangan sifat-sifat primer dan sekunder. B. Perkembangan kognitif. Pada periode ini, anak mampu melakukan eksplorasi dan ekspansi pemikiran horizontal, berpikirnya semakin luas seperti dunia, kemungkinan, atau masa depan. C. Perkembangan sosial. Penyebab utama perubahan hubungan pra-remaja dengan orang tua adalah diawali dari hubungan anak semasa kecil. Hal itu hanya terjadi karena teman-teman mereka dirasakan lebih penting dari sebelumnya. Teori belajar Bandura. Apa itu teori Bandura? Teori Bandura adalah teori kognisi sosial yang dikemukakan oleh psikolog Kanada Amerika Albert Bandura, yang merupakan seorang pendukung teori pembelajaran sosial kognitif yang mencoba menjelaskan perilaku manusia dalam hal interaksi timbal balik antara 3 aspek perilaku, kognisi, dan peristiwa lingkungan. Prinsip teori Bandura. Yang pertama itu ada observational learning. Observational learning yaitu individu belajar melalui observasi perilaku orang lain.
B. Modeling. Modeling yaitu perilaku yang diamati dan diperagakan oleh orang lain dapat diadopsi oleh individu. C. Self-efficacy. Self-efficacy yaitu keyakinan individu terhadap kemampuan mereka mempengaruhi motivasi dan prestasi. Dan yang terakhir itu adalah reinforcement. Reinforcement yaitu konsekuensi positif atau negatif mempengaruhi pembelajaran dan motivasi. Yang terakhir itu ada bentuk atau aplikasi. Pendidikan, pengajaran berbasis observasi dan model dapat meningkatkan pembelajaran siswa. Psikoterapi. Konsep self-efficacy digunakan dalam terapi untuk meningkatkan kesejahteraan individu. Pengembangan karir. Self-efficacy memainkan peran penting dalam pengembangan karir dan pemilihan pekerjaan. Yang terakhir itu adalah metode pembelajaran Bandura. Yang pertama ada pemodelan atau modeling. Guru atau instruktur dapat menjadi model positif bagi siswa dengan memperagakan perilaku yang diinginkan. Yang kedua ada penguatan atau reinforcement. Penguatan positif dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi dan perilaku belajar. Yang terakhir ada kultivasi self-efficacy. Membantu siswa membangun keyakinan dalam kemampuan mereka melalui dukungan umpan balik positif dan penciptaan pengalaman sukses. Hanya itu saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.